Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh agama di dunia, baik agama samawi maupun agama ardi, sepakat mengharamkan riba, karena riba mengakibatkan dampak negatif dalam perekonomian masyarakat maupun kehidupan sosial. Pengertian riba. Riba menurut bahasa artinya tambahan atau kelebihan, sedangkan menurut istilah adalah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam utang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya oleh salah satu dari dua orang atau pihak lain yang membuat perjanjian. Dalil riba. Allah menjelaskan tahap pengharaman riba di dalam Al-Quran. Yang pertama, menolak anggapan bahwa riba dapat menolong orang yang membutuhkan. Hal ini terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 39. Yang kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk dan Allah mengancam orang-orang yang terlibat dalam riba dengan siksa yang pedih. Hal ini tertulis di dalam surah An-Nisa ayat 161. Selanjutnya, Allah melarang riba yang berlipat ganda sebagaimana dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 130. Selanjutnya, Allah mengharamkan riba secara tegas dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalil selanjutnya terdapat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya, orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya. Nabi bersabda, mereka itu semua sama saja. Berdasarkan beberapa dalil tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa riba hukumnya haram. Macam-macam riba. Riba ada 4 macam, yakni riba fadli, riba qardi, riba yad, dan riba nasi'ah. Yang pertama, riba fadli, yakni tukar-menukar dua barang yang sama jenisnya namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaknya sama banyaknya, tunai dan timbang terima. Maka apabila berlainan jenisnya, maka boleh kamu menjual sekehendakmu asalkan dengan tunai. Berdasarkan hadis tersebut, ada 6 barang ribawi, yakni emas, perak, gandum, syair, kurma, dan garam. Jika terjadi pertukaran pada barang-barang tersebut, maka harus sama beratnya, tunai, dan serah terima pada saat itu juga. Beberapa kaidah seputar riba fadli. Kaidah yang pertama, kualitas barang tidak mempengaruhi hukum. Misalnya, kurma ajwa 1 kg ditukar dengan kurma curah 10 kg. Hal ini dilarang karena tidak boleh menukar kurma yang berkualitas baik dengan kurma yang berkualitas buruk dengan takaran yang berbeda. Jika kurma ajwa 1 kg, maka kurma curah juga harus 1 kg. Jika timbangannya berbeda, maka dapat menjadi riba. Kaidah yang kedua, pertukaran sejenis dari barang ribawi harus dilaksanakan secara tunai atau kontan. Jika salah satu pihak tidak menyerahkan barang secara tunai, meskipun timbangannya dan takarannya sama, maka hukumnya haram. Sebagian ulama secara khusus menyebut penundaan penyerahan barang ribawi ini dengan sebutan riba yad. Kaidah yang ketiga, pertukaran tidak sejenis di antara 6 barang ribawi tersebut hukumnya boleh dilakukan dengan berat atau ukuran yang berbeda asalkan tunai. Misalnya, tukar-menukar 10 gram emas dengan 30 gram perak, atau tukar-menukar setengah kilogram kurma dengan 1 kilogram garam. Tukar-menukar barang-barang ini dengan berat yang berbeda diperbolehkan karena jenisnya juga berbeda. Kaidah yang keempat, jika barang ribawi ditukar dengan barang selain ribawi, maka tidak disyaratkan harus timbang dan tidak disyaratkan pula harus kontan. Misalnya, emas ditukar dengan kayu, maka beratnya tidak harus sama dan penyerahannya juga tidak harus kontan. Kaidah yang kelima yaitu
Selain keenam barang ribawi, maka boleh menukarnya dengan ukuran atau kuantitas yang tidak sama, serta boleh menukarnya secara tidak tunai. Contoh, kita boleh menukar 10 buah kelapa dengan 2 kg kedelai secara tidak kontan atau tidak tunai, karena kedelai dan kelapa bukan barang ribawi. Riba qardi, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang dihutangi. Rasulullah SAW bersabda, semua piutang yang menarik keuntungan termasuk riba. Contohnya, Rina berhutang kepada Budi 100.000 rupiah. Budi mengharuskan Rina untuk membayar 120.000 rupiah. Ada kelebihan 20.000 rupiah dari uang pinjaman. Jika kelebihan uang ini diberikan secara sukarela oleh Rina selaku peminjam, maka hukumnya boleh. Namun jika disyaratkan oleh orang yang meminjamkan uang, maka hukumnya haram karena termasuk riba. Selanjutnya riba yad, yakni riba yang terjadi pada jual beli atau pertukaran yang disertai penundaan serah terima salah satu barang atau kedua barang yang ditukarkan, di mana penundaan barang ini mengakibatkan perbedaan nilai transaksi di kemudian hari. Contohnya, Fatimah dan Zainab sepakat untuk melakukan tukar-menukar perhiasan mereka. Fatimah menukarkan cincinnya dengan cincin milik Zainab dengan ukuran yang sama. Pada hari yang sudah disepakati, Fatimah menyerahkan cincinnya kepada Zainab, namun Zainab tidak menyerahkan cincinnya kepada Fatimah karena lupa. Maka, jika hal ini terjadi, maka termasuk riba yad karena terjadi penundaan serah terima barang. Riba nasi'ah, yaitu tukar-menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis, atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan dilambatkan. Riba ini terjadi akibat jual beli tempo, sebagaimana sabda Rasulullah di mana beliau melarang jual beli binatang yang pembayarannya diakhirkan. Misalnya, pinjaman uang menggunakan sistem kredit dengan bunga yang sudah ditentukan di awal perjanjian. Hukum bunga bank. Yang pertama, haram karena telah menetapkan kelebihan atas pinjaman. Ulama yang berpendapat bahwa bunga bank haram karena menyamakannya dengan riba secara mutlak. Muhammad Abu Zahra dan Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa bunga bank termasuk riba nasi'ah. Yang kedua, hukumnya mubah karena bunga bank cukup rasional sebagai biaya pengelolaan bank. Ulama yang berpendapat bahwa bunga bank mubah karena tidak mempersamakan bunga bank dengan riba. Selanjutnya adalah syubhat, yakni belum jelas halal atau haramnya karena dalam Al-Quran atau hadis tidak tertulis secara jelas. Cara menghindari riba dalam jual beli. Menjual sesuatu yang sejenis ada 3 syarat. Yang pertama, serupa timbangannya dan banyaknya, maksudnya berat dan jumlahnya sama. Yang kedua, tunai, yakni dibayar secara kontan. Yang ketiga, ijab qabul sebelum meninggalkan tempat transaksi. Jika menjual sesuatu yang berlainan jenis, maka ada 2 syarat. Yang pertama, tunai, yakni dibayar kontan. Yang kedua, barang diserahkan saat akad sebelum meninggalkan tempat transaksi. Cara menghindari riba dalam kehidupan sosial. Yang pertama, membiasakan hidup sederhana, yakni hidup apa adanya secara wajar, sesuai dengan kebutuhan, dan tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Orang yang terbiasa hidup sederhana akan mensyukuri segala hal yang telah diberikan oleh Allah, terutama yang terkait dengan harta. Selanjutnya, menghindari kebiasaan berhutang. Islam memperbolehkan umatnya untuk berhutang demi memenuhi kebutuhan hidup. Namun, jika berhutang itu menjadi sebuah kebiasaan, maka dikhawatirkan akan terjerumus dalam riba. Karena tidak menutup kemungkinan jika tidak ada teman atau saudara yang bersedia untuk memberikan hutang atau pinjaman, maka ia akan berhutang kepada rentenir.
Dan yang terakhir adalah bekerja dengan sungguh-sungguh. Umat Islam harus bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidup agar terhindar dari jeratan riba. Hikmah diharamkannya riba. Yang pertama, menghindari perbuatan aniaya dengan memeras kaum yang lemah. Riba mendatangkan kesengsaraan bagi masyarakat yang lemah karena mereka harus menanggung bunga pinjaman yang berlipat ganda, sementara rentenir yang meminjamkan uang tersebut menikmati hasil bunganya. Yang kedua, menghindarkan permusuhan antara pribadi dan menumbuhkan sikap tolong-menolong antar sesama manusia. Tolong-menolong merupakan sebuah keharusan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun dengan adanya riba, maka kepedulian terhadap sesama menjadi musnah. Seseorang bersedia menolong orang lain yang kesulitan jika ia mendapatkan imbalan berupa harta, dan orang yang meminjamkan uang tersebut akan mengambil uangnya dengan berbagai cara meskipun harus menyakiti orang lain, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan permusuhan antara pribadi yang terlibat dalam akad tersebut. Oleh karena itu, Islam mengharamkan riba agar hal-hal tersebut dapat dihindari. Yang ketiga, menumbuhkan semangat untuk bekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup yang semakin tinggi mendorong manusia untuk bekerja membanting tulang guna mendapatkan penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan tercukupinya seluruh kebutuhan hidupnya dan keluarganya, maka dapat menghindarkan diri dari jeratan riba. Yang keempat, menjauhkan orang Islam dari kebinasaan. Praktik riba mendatangkan kesengsaraan hidup di dunia dan akhirat. Allah akan menghancurkan harta para pelaku riba dengan cara menimpakan bencana atau musibah, sakit yang tak kunjung sembuh, atau menghilangkan keberkahan dalam harta yang dimilikinya. Sedangkan di akhirat, Allah akan mendatangkan azab yang sangat pedih. Oleh karena itu, marilah kita hindari riba agar selamat di dunia dan akhirat. Anak-anak sekalian, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.